Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya kita lihat kalau ke pertemuan sebelumnya kita melihat distribusi peluang diskrit, ya, macam-macam distribusi peluang diskrit, ya, ada kosong, ada binomial dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lihat distribusi peluang kontinu, ya. Distribusi peluang kontinu ini distribusi yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, yang cukup baik dia distribusinya, menggambarkan banyak gejala yang muncul di sains, industri dan penelitian, ya. Kemudian seperti pengukuran meteorologi, ya, curah hujan, ya, pengukuran suhu cadang produksi dan sebagainya, ya. Nah, distribusi yang pertama kita bahas di sini ini ada banyak, ya. Nah, ada distribusi normal, distribusi gamma, eksponensial, C kuadrat dan Weibull. Nah, ini diantara yang akan kita bahas. Yang mana yang pertama akan kita bahas adalah distribusi normal. Distribusi normal ini distribusi yang paling mendekati banyak kejadian eksperimen, ya. Kemudian industri penelitian seperti saya katakan sebelumnya kemarin. Pengukuran ilmiah juga baik didekati dengan proses distribusi normal. Jadi pada tahun 1733 Abraham Whitmore itu seorang yang menemukan kesamaan matematika kurva normal ini, ya. Nah, apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah distribusi peluang perubahan acak kontinu dengan bentuk kurva seperti lonceng, ya. Ini seperti lonceng, ini namakan kurva normal, ya, seperti ini, ya, kurvanya. Nah, ini kurva lonceng, ya, kurva normal. Jadi dia ada puncak, kemudian ada kenaikan, ada slope, kemiringan, kemudian dia turun lagi, ya. Jadi ini kurva distribusi peluang perubahan kontinu yang bernama distribusi peluang normal. Nah, suatu perubahan acak kontinu X yang kurva distribusinya berbentuk seperti lonceng tadi disebut perubahan acak normal. Perubahan acak normal distribusi peluangnya distribusi normal. Nah, ini kurva normal, ya. Kurva distribusi peluang perubahan acak normal X memiliki bentuk seperti ini. Distribusi peluang perubahan acak X normal memiliki bentuk seperti ini. Ini adalah horizontal X, ini ada mu-nya, yaitu apa tadi? Kemarin kita sebut rataan, ya. Ini rataan. Sedangkan yang ini adalah tau, simpangannya. Nah, jadi kurva distribusi peluang acak distribusi normal itu digambarkan dengan seperti ini. Nah, distribusi normal dari suatu fungsi padat perubahan acak normal X dengan rataan mu dan variansi tau kuadrat. Nah, ini dirumuskan dengan seperti ini. 1 per akar 2 pi tau epsilon dari minus X kurang mu dibagi tau kuadrat dibagi 2 dengan interval dari minus tak hingga sampai tak hingga, dimana pi-nya adalah 2 pi tau, ya, 3,14 dengan E-nya epsilon yaitu 2,7188. Nah, ini rumusnya cukup complicated, ya, karena kita harus 1 per 2 pi akar dari ini, ya. Jadi kita akan. Nah, distribusi normal baku dari suatu fungsi padat perubahan acak X normal X adalah distribusi perubahan acak normal dengan rataan 0 dan simpangan baku. Nah, sekarang ada yang khusus dari distribusi normal ini, namanya distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku itu hal yang khusus dari distribusi normal bila rataannya 0 dan simpangan bakunya 1. Sehingga persamaan yang tadi disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, kalau Anda masukkan mu-nya 0 dengan tau-nya sama dengan 1, maka persamaan yang tadi akan menjadi seperti ini. Nah, ini kasus khusus dari distribusi normal, yaitu distribusi normal baku. Nah, luas di bawah kurva normal. Nah, luas di bawah kurva normal antara X sama dengan 1 ini dan X sama dengan X2 adalah sama dengan peluang perubahan acak X mendapatkan nilai antara X sama dengan 1 dengan X sama dengan 2. Yaitu merupakan integralnya, ya. Luas di bawahnya ini itu sama dengan ini peluangnya.
antara X1 dan X2, yaitu integral dari n X nu to dx dari rentang X1 dengan X2, dimana ini merujuk ke persamaan sebelumnya ya, persamaan yang ini, atau yang tadi kalau ini untuk kasus X sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Nah, karena kalau kita lihat persamaan ini, mengintegralkan persamaan ini itu menjadi sangat complicated, maka dibuat tabelnya. Nah, baku ada dalam tabel distribusi normal baku. Nanti akan saya perlihatkan tabelnya ya. Ini ada tabelnya. Kemudian ada transformasi normal baku. Nah, jadi kan tadi kita tahu ada nilai X ya. Ini nilai X. Nilai X yang ada dengan nu dan theta tau tertentu dapat disesuaikan dengan kurva normal baku dengan nu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1 dengan rumus ini. Ini namanya transformasi normal baku. Jadi kurva normal yang ada itu bisa didekati dengan transformasi normal baku ya. Jadi ditransformasi di apakah dia didekati dia dengan fungsi ini, maka nanti dia menjadi mendapatkan nilai Z. Z ini bisa kita lihat dengan menggunakan tabel nanti. Nah, jadi fungsi transformasi normal yang standar bisa ditransformasikan menjadi fungsi normal baku dengan menggunakan persamaan ini, yaitu Z sama dengan X kurang nu tau. Nah, ini Z-nya, dimana nu-nya ini adalah 0 ya, tau-nya adalah 1. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Sini ya. Nah, misalnya suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpanan baku 0,5 tahun. Berapakah peluang suatu baterai akan berumur kurang dari 2/3 tahun? Nah, suatu jenis baterai ini bila peluangnya distribusi normal ya. Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3 tahun. Berarti ini adalah nu-nya ya. Nah, simpangan bakunya ini adalah tau-nya. Nah, berapa peluang baterai akan berumur kurang dari 2,3? Berarti peluang X kecil dari 2,3. Nah, ini kalau Anda gambarkan ya, kurvanya akan seperti ini. Nah, di mana ininya 3. Nah, kemudian ininya ini adalah 0,5. Nah, ini 2,3 katakanlah di sini. Maka peluangnya itu ada di sini ya. Nah, ini di sini. Kecil dari 2,3. Nah, ini dia caranya ya. Kita cari ini diketahui tadi. Ini masing-masing X 2,3. Maka kita transformasikan fungsi, karena ini kan X-nya tidak, nu-nya tidak 0 ya. Tidak 0. Dan tau-nya tidak juga sama dengan 1. Maka kita transformasikan ini ke kondisi ini dengan menggunakan Z. Masukkan Z ya, masukkan nilai X-nya 2,3, nu-nya 0,3, maka kita dapat Z-nya adalah min 1,4. Nah, dari nilai Z sama dengan min 1,4 ini kita bisa menggunakan tabel untuk melihat nilainya ya. Oke, jadi ini tabelnya. Jadi tabelnya ini tadi kan kita lihat bahwa dari sini, sorry ya, di sini ya, bahwa contoh soalnya kita akan lihat ini Z sama dengan min 1,4 ya. Maka kita
min 1,4. Cara carinya gini. Nah, ini min 1,4 ya, ini tabelnya. Ini nilai X nya ya. Nah, ini sebenarnya nilai Z ini. Nah, ini adalah angka 2 angka di belakang komanya. Nih. Kemudian yang ini ada nilainya. Jadi kalau min 1,4 berarti 0 ya. Ini dia nih. Ini di sini ya. Nih. Atau 0,0808. Maka kalau kita maka di sini 0,0808. Nah, ini jadi nilai dari tabel tadi ya. Kemudian ini contoh yang kedua, suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rataan. Nah, ini adalah new lagi 800 jam dan simpangan baku 80 jam. Jadi kita harus perhatikan satuan juga ya, kalau enggak dia sudah disesuaikan. Nah, ini tuhnya. Hitunglah peluang sebuah lampu dapat menyala antara 778 jam sampai 834. Jadi antaranya ini. Nah, rataan simpangan baku. Jadi kalau ini grafiknya di sini 800. Nah, ini 800. Ini 834, ini 78. Berarti kan gini di sini ya. Ini 778. Ini 834. Di sini kita cari. Ya, sedangkan yang ada di tabel itu ada nilai sebelah kirinya sini aja ya. Nah, jadi contohnya kalau nilai di tabel tuh yang misalnya gini ya. Yang ada nih misalnya nilai Z-nya di sini. Itu nilai yang di garis kiri aja. Nah, semua. Maka untuk menyelesaikan pertamaan ini, cara jawabannya. Nah, ini kan sudah dapat ya nilai diketahui dari soal. Ini ditanya, begini caranya. Kita konversikan nilai dari X1, X2-nya ke Z1 dan Z2. Nih. Kita dapat untuk Z1 dengan menggunakan X1778 dapat Z1-nya minus 0,55. Sementara untuk Z2-nya dengan menggunakan X2834 didapat 0,85. Nah, jadi dia grafiknya jadi seperti ini. Ya. Nah, di sini adalah 0 ya, karena kita sudah transformasikannya. Ini adalah 0. Ini kan tadi new-nya 800 ya. Tapi dengan menggunakan persamaan normalisasi ini menjadi 0. Nah, 0. Kemudian ini ada 0,85 di sini. 0,85. Yang kedua ada minus 0,55. Minus 0,55. Maka ya kita akan mencari dari sini, kita kan yang kita inginkan adalah nilai tengah ini ya. Yang kita mau cari kan nilai tengah ini ya. Nilai tengah ini. Sementara yang ada itu ini 0,85 dan Z kecil dari minus 0,5. Jadi yang ada yang kecil dari ini ya. Yang ada coba saya gambarkan lagi. Yang ada kalau ini 0,85. Yang ada yang mencari nilai di sini, yang kecil dari ini. Yang satu lagi kecil dari ini 0,55 minus di sini. Jadi kalau yang mau cari tengahnya, kita mau cari yang tengahnya ya. Jadi yang tengahnya ini yang nilai ini dikurang nilai ini, ya kan? Nah, jadi makanya ini PZ 0,85 dikurang PZ minus 0,55. Maka dari tabel, saya akan lihatkan tabelnya. Tabel tadi ya. Berapa tadi? 0,85 berarti yang ini 0,8 ya, kita cari 5-nya di sini berarti ini nih ya, 0,85 ya, ini dia ini 0,85.
Berarti hasilnya 0,823. Kemudian yang kedua, Z-nya lebih kecil, minus 0,55. Minus 0,55, ini 0,5, ya kan nih. Nih. Kalau 0,5-nya mana? Ini posisinya di mana dia? Di sini ya. Di kolomnya ini 0,55. Jadi sini 0,2912. Jadi kalau Anda kembali lagi, nah ini hasilnya adalah nih. Ini sama ini dikurang hasilnya 0,5111. Ya, paham ya? Jadi ini menggunakan, jadi kita transformasikan distribusi normal ke transformasi normal baku untuk memudahkan kita melakukan perhitungan dengan memanfaatkan tabel. Nah, ini latihan nanti Anda kerjakan sebagai tugas, dikumpul 2-3 hari atau minggu depan. 2-3 hari lah ya. Kemudian ini juga tugas, ini sama. Kerjakan, nanti akan ada ininya. Nah, itu aja. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.